Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir berjumpa kembali pada kesempatan ini. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan sekali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Bila ibadah sholatnya sempurna, maka diterima sholat dan seluruh amalnya. Dan apabila ditemukan sholat yang kurang atau tidak baik, maka ditolaklah sholat dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan riba, mengunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghindar dan merendahkan sanak saudara. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang celaka dalam sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ibadah sholat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seorang hamba, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Said Al-Harwani, sesungguhnya aku Allah hanya menerima sholat seorang yang bersifat tawaduk karena keagunganku dan tidak mencela makhlukku dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil dan kepada janda miskin dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang bertawaduk kepada Allah. Sahabat beriman, sifat tawaduk dalam sholat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati bahwa kita hanyalah seorang hamba yang lemah. Mungkin di kehidupan dunia, kita adalah orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, tapi di hadapan Allah, kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk bertakbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak sombong. Tawaduk dalam sholat akan melahirkan sifat rendah hati dalam bergaulan sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuatnya sombong, karena dia tahu itu semua adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kekayaan tidak akan memperbudak orang lain karena dia yakin hartanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi karena dia tahu pengetahuan tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima sholatnya akan merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walau hanya sebesar debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat yang dilakukannya. Sahabat beriman, dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau bermaksiat kepada Allah, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa yang sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya akan menambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diterima sholatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang sholatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibanding menuruti keinginan sendiri. Yang kelima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima sholatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya sholat, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam sholat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan. Orang yang sholatnya diterima bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, dia selalu melihat ke bawah, sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah darinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat yang beriman, sholat yang diterima atau tidak hanya akan berdampak baik pada diri sendiri, bahkan sekelilingnya akan berdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidaknya sholat adalah urusan Allah, adalah hak prerogatif Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berbuat semaksimal mungkin untuk ibadah kita. Semoga Allah menerima setiap sholat kita. Amin ya robbal alamin. Begitulah sahabat beriman, semoga kita menjadi orang yang selalu meningkatkan iman kita. Share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa mendapatkan manfaat dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.